Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Husnan dengan NIM 24 20 20 100030, Prodi Administrasi Publik, akan menjawab beberapa pertanyaan tentang otonomi daerah, otonomi desa, dan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Baik, langsung saja pembahasan ini kita bahas. Apa sih perbedaan otonomi daerah dan otonomi desa? Otonomi daerah dan otonomi desa merupakan dua bentuk kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi cakupan wilayah, kewenangan, serta dasar hukum yang mengaturnya. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota dengan untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Otonomi ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dijalankan oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati, ataupun wali kota, bersama dengan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kewenangan yang dimiliki meliputi berbagai urusan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, otonomi desa merupakan hak dan kewenangan yang diberikan desa untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul adat istiadat serta kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Apakah masih relevan bentuk pemerintahan desa bagi setting masyarakat Sidoarjo dengan karakter perkotaan? Masih relevan, tapi perlu penyesuaian. Secara umum, bentuk pemerintahan desa masih relevan terutama di wilayah-wilayah Sidoarjo yang masih memiliki karakteristik ritual pedesaan atau semi-urban. Banyak desa di Sidoarjo masih memiliki struktur sosial yang lebih berbasis perabatan, tradisi, partisipasi langsung warga dalam pemerintahan desa. Namun, di sisi lain, perkembangan wilayah seperti di Kecamatan Waru, Bedangan, Taman, dan sekitarnya telah menjadi desa-desa di sana lebih menyerupai lingkungan perkotaan dari segi demografi, ekonomi, dan pola permukiman. Di wilayah-wilayah ini, fungsi dan struktur pemerintahan desa karena tidak lagi sesuai untuk menangani kompleksitas persoalan warga yang lebih urban, seperti pengelolaan kepada penduduk, transportasi, penanganan limbah, atau perizinan usaha. Bagaimana sih kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan? Apa masih relevan? Potensi keuntungan jika relevan diterapkan. 1. Administrasi lebih profesional. 2. Lebih adaptif terhadap urbanisasi. 3. Koordinasi pembangunan lebih terpadu. Selain keuntungan, adapun tantangan dan resiko yang dihadapi adalah 1. Hilangnya partisipasi dan kearifan lokal. 2. Penolakan sosial. 3. Berkurangnya pendapatan desa. Terus, apakah relevan untuk Sidoarjo? Kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dianggap relevan di beberapa wilayah Sidoarjo yang secara nyata telah menjadi kawasan urban sepenuhnya. Wilayah-wilayah ini di sekitar Surabaya seperti Waru, Taman, Sedati, Bedangan patut dikaji lebih dalam karena pertumbuhan ekonomi kemudian penduduk sudah melebihi tipikal wilayah desa. Namun, tidak semua desa di Sidoarjo cocok diubah menjadi kelurahan. Desa-desa di wilayah tengah dan selatan seperti Balemendo, Tarik, Kerembung, atau Japon masih menunjukkan karakter pedesaan yang kuat. Di wilayah ini, keberadaan masyarakat desa
justru masih semangat penting untuk menjaga partisipasi masyarakat dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.